Halo Sobat Zona, bertemu kembali dengan Mimin. Saat ini kalian sedang menyaksikan Behind the Story dengan topik teror hantu kampus di Indonesia. Kali ini Mimin berjalan-jalan di Jawa Barat, tepatnya di Kota Depok. Kota Depok merupakan pusat pemerintahan yang berbatasan langsung dengan wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta, di mana di kota ini terdapat perguruan tinggi favorit mahasiswa, yaitu Universitas Indonesia. Secara ya, kalau kita membahas kota Depok pasti identik dengan kampus UI. Universitas Indonesia atau yang disingkat dengan UI disebut sebagai cikal bakal perguruan tinggi yang ada di negeri ini. Kampus ini didirikan pada era kolonial Belanda pada tahun 1849. Sejarah berdirinya kampus ini yaitu ketika pemerintahan kolonial Belanda yang ingin mendirikan sebuah sekolah, di mana bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan. Tak hanya dikenal sebagai kampus terbaik di Indonesia, kampus UI juga dikenal dengan cerita-cerita horor yang cukup melegenda. Sebenarnya ya nggak cuma kampus UI aja yang horor, karena setiap kampus di Indonesia pasti memiliki cerita horor masing-masing. Apalagi kita tidak hidup sendirian, melainkan berdampingan dengan makhluk lain. Cerita ini Mimin adaptasi dari Cerbung, cerita bersambung yang merupakan produk Zona Mahasiswa dengan judul Penunggu, Jembatan Texas Kampus UI. So, silahkan, Sobat Zona posisikan diri yang paling nyaman. Matikan lampumu, aktifkan mode horormu, and welcome to Behind the Story. Jembatan Texas. Sekilas memang mirip ya dengan nama sebuah kota yang ada di Amerika. Namun di kampus UI, Jembatan Texas merupakan jembatan yang menghubungkan antara Fakultas Teknik dan juga Fakultas Sastra. Warnanya yang merah menyala dan juga membentang kokoh di tengah danau Mahoni. Jembatan ini biasanya digunakan oleh mahasiswa sebagai jalur pulang dan juga pergi. Namun karena bentuknya yang unik dan juga memiliki panorama yang indah, akhirnya jembatan ini sering digunakan sebagai spot berfoto. Namun di balik keunikannya, ternyata di jembatan ini terdapat sosok penunggunya. Panorama yang unik tadi berubah drastis menjadi horor ketika malam hari. Ditambah lagi jika berjalan sendirian di antara pencahayaan yang remang-remang dan juga saat kabut menutupi danau dan jembatan itu. Pengalaman ini dialami oleh mahasiswa yang baru saja mengikuti perkuliahan malam. Sebut saja namanya adalah Iwan dan Hendra. Iwan dan Hendra ini merupakan sohib sejak mereka berstatus mahasiswa baru. Iwan sendiri merupakan orang asli Jawa Tulen, sehingga kalau ngobrol ya selalu ditimpali dengan basa Jawa. Sedangkan sohibnya Hendra memang asli dari kota Depok. Saat itu, mereka adalah mahasiswa semester 4 jurusan arkeologi. Perkuliahan malam itu sangat terasa penat bagi mereka berdua, karena dosen baru saja mengakhiri perkuliahan pada pukul 8 malam. Setelah perkuliahan usai, Hendra menyusun Iwan untuk pulang bersama. Selama berjalan, Hendra baru saja teringat dengan jadwal rutin ngopi mereka, sehingga ia pun bertanya kepada Iwan. Wan, cabut kemana lu abis ini? Warkop biasa sabi kali ye. Skip dulu gue bro, lagi males dan gak mood ngopi. Mana motor gue mogok, tapi udah gue bawa ke bengkel sih. Ya elah Wan, jangan kayak orang gak punya teman. Lu kira gue ngampus terbang? Biasanya kan lu juga nebeng, freak lu. Pakai alasan mood kayak cewek. Heh, ilingo tugasmu. Sesok adewe yo kelas iso. Hah, apaan tuh artinya? Jangan bawa bahasa daerahmu deh. Kan gue gak bisa bahasa Jawa. Gimana sih? Depok kan di Pulau Jawa. Masa lu gak bisa bahasa Jawa?
Dih, gak gitu juga. Gimana, ngopi gas gak bro? Skip, Kak Mut. Setelah mengatakan itu, Iwan berjalan mendahului Hendra. Sedangkan Hendra kaget ya, karena tiba-tiba saja sohibnya menolak ajakan ngopinya, bahkan menghiraukannya sambil bermain HP. Karena Hendra juga gergetan, akhirnya ia berjalan menyusul Iwan yang telah mendahulinya. Lalu Hendra ini melirik HP Iwan, yang ternyata Iwan sedari tadi sibuk chatan dengan ayangnya. Save Hendra. Heh, lapo kamu iki privasi? Hendra kemudian tersenyum menyeringai, lebih tepatnya menggoda sohibnya itu. Udahlah gercep, masa jalan 2 bulan gak nembak-nembak? Mau sampai kapan berjalan terus sama doi? Sampai kakek nenek, biar dikata menua bersama. Yah! Jomblo, banyak ngomong lu. Pantesan si Zahra nolak lo. Kurang ajar lu. Hendra dan Iwan ini saling melempar olok perbucinan. Biasalah ya, kita remaja sedang dimabuk asmara. Alih-alih ngopi di tempat biasanya seperti ajakan Hendra tadi, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk nongkrong bersama teman-temannya di gazebo fakultas. Di gazebo itu ternyata sudah ada Akbar, Bisma, dan juga Reza, teman fakultasnya. Sesampainya di sana, mereka membicarakan hal-hal yang random, sehingga tak disadari oleh mereka, jam telah menunjukkan pukul 11 malam. Yang artinya sudah 3 jam lamanya, mereka berbincang ngalor ngidul, mulai dari asmara, politik, bahkan kisah horor yang ada di kampus UI. Setelah bosan dengan obrolan mereka yang terlalu panjang, akhirnya Iwan dan juga Hendra ini pamitan untuk pulang, karena baru saja mereka teringat bahwasannya besok ada kelas pagi. Belum lagi, mereka berdua tadi dikasih tugas tambahan oleh dosen. Akhirnya mereka memisahkan diri. Akbar, Bisma, dan juga Reza pulang bersama karena mereka satu kontrakan. Sedangkan Iwan ini nebeng dengan Hendra, yaitu menuju tempat parkiran. Lewat mana nih? Lu aja yang bonceng, gue kedinginan. Lewat Texas aja biar cepet. Ngawur kowe, kan itu jalan khusus pejalan kaki sama pesepeda doang. Motornya dituntun guys. Dih, kalau dihukum, lu yang tanggung jawab ya. Alah, Sans, cepet naik loh, dasar beban. Hendra dan Iwan pun bergegas menuju jembatan Texas. Sesampainya mereka di sana, mereka disambut dengan angin yang cukup menyejukkan. Kemudian, Hendra mematikan mesin motornya, lalu meminta bantuan Iwan untuk mendorong motor melewati jembatan Texas itu. Iwan hanya mendengus kesal ya, karena harus menuntun motor melewati jembatan itu. Karena ketika berangkat kampus, ia menuntun motornya yang mogok. Baliknya, ia juga harus menuntun motornya Hendra ketika melewati jembatan itu. Lampu-lampu yang biasanya terang menjadi remang-remang karena tertutup oleh kabut. Dari kejauhan, Hendra ini melihat kayak ada sebuah bayangan. Lebih tepatnya berada di ujung jembatan. Namun Hendra ini bersikap acuh ya, karena memang pandangan pada malam itu tidak begitu jelas. Hingga akhirnya, Hendra pun mengajak ngobrol Iwan yang sedari tadi diam saja. Lo ingat gak? Tadi si Akbar sempat nyinggung cerita horor di jembatan merah ini. Iya, terus ngapa? Ya, gue lewat sini mau memastikan aja sih. Sekalian kita jurit. Prik banget lu, kagak ada namanya hantu di dunia ini. Hush, jangan ngomong gitu. Ntar kalau tiba-tiba ketemu gimana? Iwan langsung terdiam ya, mendengar ucapan Hendra barusan. Walaupun sebenarnya ia ini tidak begitu percaya dengan adanya hantu. Namun Iwan merasa sedikit was-was ketika melewati jembatan sepanjang 80 meter itu. Ditambah lagi, suasana di jembatan itu sangat sunyi. Hanya terdengar suara serangga yang menambah kesan menakutkan. Namun tiba-tiba saja, Hendra ini berhenti karena melihat sesuatu yang dirasa janggal. Bayangan tadi yang dilihat oleh Hendra sudah semakin dekat dan terasa sangat nyata olehnya. Wan, lu lihat gak itu apaan? Kayak orang gak sih? Apaan sih? Cuma akar pohon aja bikin kaget lo. Woi, apaan tuh? Kali ini Iwan terkaget yang membuat Hendra ini menoleh ke arah sumber suara. Mereka ini yakin ya, bahwasanya barusan saja ada yang terjatuh di dalam danau. Kemudian mereka ini terdiam dan juga saling memandang satu sama lain. Hendra mengisyaratkan kepada Iwan untuk mengecek ke arah sumber suara itu. Namun ternyata setelah dicek oleh Iwan, ternyata tidak ada apapun di sana. Mereka berdua ini berusaha berpikir positif. Mungkin saja suara tadi berasal dari ikan yang tenggelam. Lah, ikan kan memang tenggelam ya? Namun anehnya, jika suara tadi disebabkan oleh ikan, mengapa terasa terdengar keras oleh mereka? Seakan ada seseorang yang menjebur ke dalam danau itu.
Karena dirasa tidak ada apa-apa ya, akhirnya mereka melanjutkan menuntun motor itu. Hingga tiba-tiba saja Hendra mengerem motor yang dituntunnya secara mendadak. Tak disangka-sangka, ternyata bayangan tadi yang dilihat oleh Hendra bukanlah ranting dan juga akar pohon, melainkan sebuah kepala dan juga rambut yang tergantung di tiang jembatan itu. Penampakan tersebut memang benar, yaitu rambut dan juga kepala seukuran seorang gadis. Hanya dalam hitungan detik saja, tiba-tiba muncul angin yang menerpa rambut kepala itu. Hingga tiba-tiba saja, sosok itu menoleh ke arah Iwan dan juga Hendra berada. Wajahnya yang pucat, area kelopak matanya yang hitam, dan juga terdapat bekas lebam di sekitar rahangnya, membuat Hendra dan juga Iwan terdiam seketika. Dengan panik, Iwan ini menyuruh Hendra untuk menyalakan motornya dan juga bergegas meninggalkan jembatan itu yang tentunya berlawanan arah dari sosok itu berada. Namun naasnya, motor itu tiba-tiba saja macet yang membuat mereka harus mengengkolnya berkali-kali. Kemudian Iwan ini mencoba menoleh ke arah sosok itu berada yang ternyata tidak ada siapapun di sana. Sosok itu benar-benar menghilang bersamaan dengan motor yang menyala kembali. Karena masih panik dan juga ketakutan ya, akhirnya mereka berdua bergegas menaiki motor itu. Digaslah motor itu karena posisi mereka yang masih berada di tengah jembatan. Namun tiba-tiba saja, sosok kuntilanak tadi telah berada di ujung jembatan yang searah dengan Iwan dan juga Hendra. Sosok itu hanya berdiri terdiam sambil memandangi danau yang berada di bawah jembatan. Yang jelas panik dan juga ketakutan itulah yang dirasakan oleh Hendra dan juga Iwan. Akhirnya mau nggak mau, motornya tadi diputar lagi berlawanan arah dari sosok itu berada. Jadi bisa dibayangin ya, mereka diusilin capek dan juga panik ketakutan. Dan untungnya mereka berhasil melewati jembatan itu tanpa diusili oleh sosok itu lagi. Namun gara-gara kejadian tadi, mereka yang awalnya ingin kembali ke kosan masing-masing, akhirnya berpindah haluan untuk menginap di kontrakan Akbar. Gimana Sobat Zona? Apakah kalian percaya dengan adanya sosok penunggu di jembatan Texas kampus UI? Atau ini hanyalah cerita karangan yang kemudian menyebar di kalangan mahasiswa? Sobat Zona bisa percaya atau tidak silahkan. Kalian juga bisa komen di bawah kampus mana lagi yang akan Mimin ulas. Jika kalian memiliki pengalaman horor selama di kampus, kalian juga bisa mengirimkan cerita kalian di email berikut ini. Oke, thank you for enjoy the video and see you next di kisah mistis kampus berikutnya.